Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Bapak Dr. Andes Haji Juanda Naim MH, yang kami hormati para koordinator dan para subkoordinator di lingkungan Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, yang kami hormati juga narasumber atau kali ini penceramah Bapak Dr. Muhammad Zain SAGMA dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pembinaan pegawai dan pengajian moderasi beragama dengan tema pengaruh utamaan moderasi beragama melalui pendekatan legal humanis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa 22 November 2022. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya untuk menambah semangat, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Ustaz Nur Hadi. Kami silakan. Usia berapa tahun kan? Abang saya sudah lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Hadi, yang mana beliau ini adalah CPNS dari 2009 dan beliau adalah pramugari rektorat ya. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama pengarahan dan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Juan dan Naim MH, kami silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasul ini nggak tahu saya. Apa bahasa Betawinya? Nggak tahu juga. Kalau Sunda kan Sampurasul, ya nggak apa-apa. Kebiasaan di Lampung, tapi pun jawabnya ya pun. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu al-azim wa sadaqal karim. Yang kami hormati dan tentunya kita doakan mendapatkan kemuliaan Al-Mukarram Bapak Yai Haji Muhammad Zain SAG MA selaku pemberi materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karomah dan barokah kepada beliau sehingga bisa lebih memperluas mencurahkan ilmunya kepada masyarakat kita. Yang kami hormati Ibu Koordinator OKP, Bapak Ibu Subkoordinator di OKP, yang kami hormati Kepala Bagian Umum dan Subkoordinator serta seluruh karyawan dan karyawati yang hari ini hadir di Gedung Dia Roma ini. Tentunya tiada kata yang paling pantas kita panjatkan adalah rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita semua, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, yaitu kesempatan, kesehatan, kekuatan, bahkan yang paling utama adalah keimanan. Mudah-mudahan rasa tasawuf kita ini selalu tertanam dalam kondisi dan jiwa kita. Kadang-kadang kan kita kalau menurut tafsir kita dalam keadaan susah, lupa bertasakur. Padahal nikmat itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti paling banyak. Yang paling utama adalah nikmat hidup gitu. Nikmat kesehatan. Jadi tetap dalam kondisi apapun Bapak Ibu sekalian harus kita tanam dalam diri dan jiwa kita rasa tasakur dalam diri. Mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan umat manusia yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian, keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah, keluarga kita di rumah ada tolong yang seiman dan seakidah seluruh masyarakat akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Yang kita muliakan juga seluruh rekan-rekan yang peserta hadir pada pagi hari ini. Saya secara individu dan pribadi maupun secara kedinasan sangat berbahagia pada hari ini. Setelah sejak Januari Pak Zain saya diamanahkan oleh Menteri Agama sebagai Kepala Biro Umum Administrasi dan Kepegawaian, baru kali ini bertatap muka langsung dengan teman-teman wabil khusus tenaga kependidikan. Karena untuk bertatap muka langsung, bermuajah langsung kepada teman-teman ini, ya keterbatasan waktu, mungkin juga keterbatasan yang lain. Jadi sehingga hari ini bisa satu persatu bisa saya pandangi, walaupun mohon maaf namanya belum benar, baru Pak Yudi aja yang saya sangat familiar dan Pak Toha gitu. Komandan ya gitu. Jadi yang lain ya mohon maaf, tapi bukan mengurangi makna daripada pertemuan kita hari ini. Suatu saat saya terus terang Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, yang paling lemah adalah mengingat nama orang gitu. Iya. Tapi bersyukur nama istri dan anak-anak nggak lupa. Tapi kalau nama orang, ya kalau bukan 2-3 kali saya lupa gitu. Tapi mohon maaf bukan tipe saya untuk sombong. Tapi mohon nanti teman-teman sekalian
apakah tenaga pendidikannya dari pengamanan apapun dari hal yang lain, saya ditegur saja, Pak, saya ini nggak apa-apa, gitu. Saya sekali lagi sangat bersyukur jika di jalan atau di mana, gitu. Mudah-mudahan dengan itu kita komunikasi dan silaturahmi bisa lebih intens, dan saya tipenya tidak membagi jarak atau menutup jarak. Dari dulu saya selalu memanai manusia itu Allah berikan kelebihannya. Ya, pasti setiap unsur manusia itu ada kelebihannya. Pak Zain pasti banyak kelebihannya. Tapi Allah juga pasti menunjukkan pada saya ada kelebihan dibandingkan Zain, termasuk yang lain. Maka saya selalu menempatkan seseorang itu pada posisi yang sama. Pada saat harus bagaimana kita menempatkan bersama. Maka kalau di Lampung, Pak Soleh, saya ada motonya bersama kita bisa. Jadi saling melengkapi. Saya mungkin tidak banyak dengan Pak Yuki juga terkait hal yang lain. Maka harus saling melengkapi. Nah, oleh karenanya, karena Bapak Ibu sekalian bagian daripada rutinitas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah, dan bagian dari itu juga ada saya di dalam. Ayo kita bersama-sama bekerja sama. Saya tidak menempatkan pada posisi sebagai orang yang harus dimanakan, tapi kita bersama-sama. Dan jika kita bersama-sama itu, sasaran, tugas, pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian, termasuk tugas pokok dan fungsi saya selaku Kepala Biro, bisa lebih baik dan lebih bersinergi. Insya Allah itu akan menjadikan lebih bernambah ketakwaan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita nanti akan mendengarkan pengajian dengan tema moderasi beragama. Jadi kalau kita dengar moderasi beragama itu tidak terkonotasi saja hanya persoalan agama, gitu. Agama Islam dengan Kristen, agama Islam dengan non yang lain, tidak. Islam dengan Islam juga kan itu ada tatanan aturan agama, gitu. Contoh gitu, Bapak yang di bidang mungkin pengamanan, tenaga dari pengamanan, gitu. Itu kan ada tugas yang diberikan oleh negara melalui Satker UIN Syarif Hidayatullah untuk yang melaksanakan tugas fungsinya. Nah, tugas yang Bapak Ibu laksanakan itu juga bagian daripada yang diberikan arahan oleh agama kita. Pasti itu. Kehidupan kita selalu diatur dengan agama. Jadi tidak terkonotasi dengan non agama Islam saja, tapi antar umat beragama. Dalam bergaul, di dalam bersapa, ataupun di dalam tata krama, pasti kita diatur dengan norma-norma agama. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak, ayo kita kembalikan rutinitas kita, aktivitas kita, semuanya kita landasi dengan niat ibadah. Ya, ibadah itu adalah tuntunannya diatur di dalam agama. Nah, maka tugas pokok fungsi Bapak sekalian harus dikaitkan dengan agama, didasarkan dengan aturan-aturan agama. Bertutur sapa, menyapa orang lain ataupun menempatkan pada orang lain, jika dilandasi dengan agama akan terasa lebih nikmat. Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan pahala daripada aktivitas. Tapi kalau jika tidak dilandasi dengan itu, dari innama amalu binniyat saja tidak ada, maka ya hanya sebatas melaksanakan tugas dari satuan kerja UIN Syarif Hidayatullah, itu yang Bapak dapat. Tapi di mata Allah, Bapak tidak memperoleh pahalanya. Maka dilandasi dengan itu, pada hari ini dan sampai dengan besok, Pak Ustadz, kita akan melakukan penguatan terkait dengan moderasi beragama, wabil khusus kepada teman-teman di tenaga pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, mudah-mudahan gairah ini, semangat ini ke depan terus kita bangun. Bahkan saya ingin ke depannya daerah moderasi beragama ini di dalam melaksanakan aktivitas kita pada tusi kita masing-masing ini menjadikan simbol, bahkan bisa menjadikan barometer dari perguruan tinggi yang lain. Bu Rektor sudah mendengungkan UIN Syarif Hidayatullah ini adalah UIN yang number one, yang terbesar. Salah satu contohnya aja Bapak Ibu sekalian, satu-satunya UIN yang ada di Indonesia yang kepala bironya 3 itu hanya di UIN Syarif Hidayatullah. Itu kenapa? Karena bobot kerjanya itu memang diperlukan, tidak bisa ditangani oleh hanya 2 orang. Jadi harus
3, termasuk juga pembantu rektornya atau wakil rektornya, termasuk 4. Nah, ini menandakan betapa kesuksesan apa yang dicapaikan untuk UIN itu tidak lepas daripada peran pimpinan-pimpinan, termasuk teman-teman melaksanakan tugas pokok fungsinya di dalam kondisi apapun, di dalam posisi apapun. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayo kita niatkan agar kita lakukan ini sebagai ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadah itu Allah melimpahkan keberkahan dan khusus akan diberikan kenikmatan. Terkait dengan status Bapak Ibu sekalian, yakin dan percayalah semuanya sudah ada suratan Allah. Saya nggak pernah nyangka akan menjadikan ASN, nggak pernah nyangka tetap akan sebagai kepala biro mantan Kanwil juga, tidak. Tapi itu sudah ada suratannya. Maka yang paling utama adalah kita berdoa, ikhtiar, dan terus beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kami di OKP, di umum akan memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan aturan dan regulasi untuk Bapak Ibu sekalian. Jika ada peningkatan tentang status Bapak Ibu sekalian, pasti yang akan diutamakan adalah Bapak Ibu sekalian. Ya, buat kami harus di luar kan begitu. Karena Bapak Ibu sekalian sudah memberikan tenaga, waktu, pengabdian untuk UIN yang kita cintai ini. Nah, mudah-mudahan suratan yang ditakdirkan Allah ada pada Bapak Ibu. Kalaupun belum, Allah juga akan memberikan rezeki. Bukan hanya status sebagai P3K atau status sebagai PNS, tapi di dalam yang lain kan ada. Gitu. Ya kalau di luar negeri, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, menjadi ASN itu ya mungkin pilihan yang kesekiannya. Ya, lebih banyak jadi pengusaha atau wira swasta, karena lebih bisa menopang untuk menghasilkan. Kalau ASN kan sudah tertata, gajinya sekian sebulan, kan? Tidak boleh yang lain-lain, apalagi di UIN, gitu. Tidak boleh nyambi-nyambi yang lain. Tapi kalau di bidang wira swasta bisa lebih mengembangkan dan bisa memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Nah, tapi itu sudah menjadi kodrat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama tetap kita syukuri apa yang diberikan Allah, mudah-mudahan itu menjadi barokah. Banyak kita cukup, dikit pun kita cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari OKP, teman-teman dari umum yang sudah mempersiapkan ini, dan bukan saja terkait dengan RPP yang saya lakukan, tapi juga yang paling utama adalah makna bahwa di UIN Syarifiyatullah Lagi ke depan pelaksanaan, pemahaman, kemudian dan implementasi moderasi beragama kita samakan dan kita lakukan di semua jajaran, baik tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikannya. Nah, ini menjadikan barometer perguruan tinggi. Kepada yang kami hormati, Al-Mukarram Muhammad Pak Ustadz Muhammad Zain, mohon berikan penguatan kepada kami dan teman-teman yang ada di diorama ini. Mudah-mudahan juga menjadi amal ibadah Pak Ustadz dan Pak Yai, dan kita juga bisa mengamalkan. Ada hal yang kurang berkenan, mewakili pimpinan UIN Syarifiyatullah, Ibu Rektor yang sedang melaksanakan aktivitas lain, dan Ibu Bapak Wakil Rektor juga melaksanakan aktivitas. Mari kita buka acara pengajian moderasi beragama pada pagi hari ini dengan berharap mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan nilai-nilai ketakwaan dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kepada Allah mengampun. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Jordan MH telah membuka acara secara resmi. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu juga ya adalah tausiah dari Bapak Dr. Muhammad Zain SAGMA terkait pengurusutamaan moderasi beragama melalui pendekatan legal humanis. Kepada Bapak Dr. Muhammad Zain SAGMA, waktu dipersilakan. Langsung ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mastris membawa acara kita. Sebelum kita ke Pak Kiai Zain, saya ingin tampil dulu untuk membacakan CV beliau, ya kan.
walaupun saya yakin Pak Kiai Zain, Pak Ustadz Zain ini dikenal oleh banyak orang di UIN Jakarta. Bukan hanya UIN Jakarta, saya kira beliau ini merupakan dai nasional dan juga dai internasional. Ya kan, beliau ini sudah malah melintang di Prancis, Ustaz ya, menjadi dai ambasador dari Dompet Duafa. Itu luar biasa. Belum tentu orang bisa terpilih ya, menjadi perwakilan Indonesia, menjadi dai ambasador perwakilan Indonesia di dunia internasional. Ini luar biasa. Maka dari itu ketika pertama kali saya diminta Pak Biro untuk mencari siapa dai yang pantas untuk hadir di teman-teman semua, pilihan saya jatuh ke Ustadz Zain. Kenapa? Karena beliau teman saya. Yang kedua, saya tahu kualitas beliau, ya kan. Saya nggak kaleng-kaleng. Kalau teman saya tapi tidak berkualitas, saya nggak akan pilih juga, ya kan. Jadi kita profesional, kita cari orang yang betul-betul terbaik, punya pengalaman dan juga memiliki kemampuan keilmuan yang fasih dan juga menguasai ya secara kafah ya beberapa ilmu terkait dengan nilai-nilai keislaman. Maka dari itu hari ini bersyukur ya kita semua kehadiran Ustadz Zain yang dikenal sangat humble, sangat merakyat ya kan, membumi dengan kita-kita semua. Walaupun beliau ini malam melintang tiap hari di televisi, tapi tetap beliau bukan pribadi yang sombong setahu saya. Nggak kayak ustadz-ustadz yang lain yang kalau sudah masuk TV lupa temannya. Nah, insya Allah kita doakan beliau tetap membumi dan tetap menjadi teman kita semua. Amin. Lahir dari rahim UIN, membanggakan UIN dan juga kita bisa bangga dengan kehadiran Ustadz Zain ini. Baik teman-teman semua, sedikit saya ingin membacakan CV beliau bagi yang belum tahu ya. Beliau ini asli lulusan UIN Jakarta. Jadi bukan orang lain ya kan. Dulu di Fakultas Psikologi ya. Dakwah. S2-nya juga di Pasca, S3-nya juga di Pasca Sarjana. Luar biasa. Kebetulan saya sekelas. Jadi saya tahu ya kan, beliau ini luar biasa. Yang kedua, pekerjaan beliau ini selain dosen juga menjadi trainer dan juga pembimbing banyak sekali isu-isu keislaman, termasuk juga pengasuh rubrik kewirausahaan di Pompes Qudratul Falah, ya kan. Dia juga konsultan zakat majalah sharing bisnis syariah dan konsultan zakat situs era luar biasa aktivitasnya. Jabatan sekarang beliau juga di MUI, di Tangsel juga di MUI Pusat, ya kan. Banyak sekali jabatan-jabatan beliau, ada juga di Ikatan Asosiasi Dai-Dai Indonesia, ada di Lembaga Dakwah PCNU, ada juga di Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat dan juga pengurus pondok pesantren Qudratul Falah di Lebak, Banten. Saya kira luar biasa peran dan juga kiprah beliau di luar sana. Nah, aktivitas dakwahnya saya kira selain menjadi dai di mana-mana, berbagai masjid yang besar-besar itu juga menjadi narasumber di TV ya, banyak sekali di TV-TV. Kalau kita mau lihat YouTube beliau sangat aktif sekali dan saya kira beliau udah layak menjadi mendapatkan sebutan dai nasional yang bisa diundang oleh berbagai macam kalangan di kalangan elit di Indonesia. Saya kira itu ya sedikit perkenalan terkait dengan dai ataupun ustadz kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekedar menambahkan acara seperti ini menurut saya luar biasa. Kesannya itu sejuk Pak Biro. Ya kan, kalau sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita adakan acara seperti ini, setuju nggak? Yakin, luar biasa menurut saya, ya kan, sejuk sekali dan kesannya kita itu menjadi keluarga besar, ya kan. Ada Pak Biro sebagai bapak kita di sini yang membimbing kita, mengarahkan kita, dan sepertinya ada ustadznya yang akan membimbing kita juga. Saya kira kita akan selalu menjadi keluarga besar yang saling menguatkan, kata Pak Biro tadi. Jadi berpatah lampungnya itu bersama kita bisa. Nah ini yang harus kita lakukan. Apapun kesulitan-kesulitan, insya Allah kalau kita lakukan dengan bersama-sama akan lebih baik dan lebih kuat kita. Yang penting kitanya sehat, bahagia selalu, dan tentunya selalu positive thinking. Maka dari itu pada pagi hari ini temanya adalah moderasi beragama, yang itu sangat penting dalam menyikapi berbagai macam pandangan keislaman. Saya kira Ustadz Zain akan mengupas lebih jauh dan ini akan berharap
bisa menjadi bekal kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang soleh yang kira-kira bisa bermanfaat buat kalangan kita sendiri maupun buat orang lain. Saya kira itu sedikit tambahan pengantar dari saya. Maka dari itu saya akan serahkan waktu seluas-luasnya kepada Ustadz Kiai Haji Zain Muhammad Zain untuk memberikan tausiah dan juga pandangan-pandangan terkait bagaimana sesungguhnya sikap-sikap moderasi yang harus kita miliki dalam rangka muamalah kita di Jakarta maupun di lingkungan kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan juga di lingkungan yang lebih besar, baik dalam konteks Jakarta maupun dalam konteks bernegara dan berbangsa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kiai Zain untuk memberikan ceramah dan juga tausiahnya hingga kita betul-betul mendapatkan apa yang kita berikan ya terkait dengan pemahaman moderasi beragama agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Silakan Ustaz. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah kanan tuh kayaknya suaranya kurang gitu. Ya. Pakai pantun boleh nggak? Ada salam di kampung Soga. Cakep gitu apa sih? Susah banget. Ada salam di kampung Soga. Yang jawab salam didoakan masuk surga. Ada salam di dekat pohon nanas. Yang jawab salam didoain utangnya pada lunas. Kenceng amat nih Pak Biro. Ada salam di dekat pohon suji-suji. Yang jawab salam mudah-mudahan kita bisa berangkat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina dinaili sa'adah wa ridha. Allahumma faqqihna fid din. Amin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Biro Akademik Umum dan Kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Andes Juanda Naim MH. Ternyata beliau baru kita lihat di luar biasa sukses nih, ya. Nah, kita doain beliau sukses, sehat walafiat. Saya baru tahu ternyata Kabiro kita ini yang punya jalanan saudaranya itu Juanda. Ya Pak. Insinyur Juanda. Iya nih, alhamdulillah berkah kepada kita. Bahkan kalau di Lampung itu Pak, kalau kita ke Lampung, beliau tadi istri orang Lampung. Iya. Terus beliau asli dari Lampung. Itu kalau kita nyari pisang pisang Lampung nggak ada Pak. Adanya pisang muli gitu ya. Muli itu pisang gadis. Nah, makanya di Lampung juga ada namanya Kartija. Apa itu Kartija? Kartininya gajah. Itu di Lampung. Alhamdulillah beliau memimpin kita. Di sini ada pimpinan juga, kepala bagian akademik ya. Ini orang tua saya juga ini. OKP ya. Ibunda Ajizah ya. Nah, beliau kita doakan juga sehat walafiat dan seluruh kabak ya. Tadi saya lihat ada Pak Imam ya. Ada Pak Imam dan seluruh kabak yang ada. Nah, termasuk juga kawan saya, ini guru saya. Namanya saja udah luar biasa, Gus Solah. Jadi Gus Solah ini kawan saya waktu kuliah S2 di dulu UIN ya. UIN Pak Yayan, udah UIN ya. Udah UIN Jakarta, alhamdulillah bersama beliau. Saya kaget saja suruh ngisi pengajian moderasi beragama. Biasanya yang cocok beliau ini karena di CSRC kan. Tapi pertanyaannya karena yang meminta adalah kawan, apalagi instruksi Kabiro, kita siap aja udah gitu ya. Makanya kita doain dan sehat semuanya ya. Baik, ada komandan kita juga ini, kawan saya main nih. Ini Bang Yubi, ini kawan saya juga main pingpong. Nah, pingpong termasuk juga ada Bang Purkon, no ya.
Nah ini juga alat silaturahim juga pingpong. Bahkan alhamdulillah pingpong juga main saya ini di kecamatan di sini nih Ciputat Timur itu mengumpulkan ada 17 PTM yang belum bergabung, PTM dari UIN Jakarta ini yang belum bergabung. Nah kayak kawan-kawan semuanya ini tampang PNS dan CPNS ya Pak ya, dan calon CPNS semuanya. Saya doain Anda sehat semuanya, sukses semuanya, mudah-mudahan remunnya nambah lagi. Nah itu yang penting Pak. Kalau ngaji makan intinya doa ya. Nah doa itu mau pengennya kan kita bertambah berdoa. Ana inda zonni abdi bi, gitu kan. Saya sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita niatnya mudah-mudahan kita kerjanya ikhlas, kerjanya cerdas, yang disampaikan oleh kepala biro apa yang nggak mungkin. Beliau ternyata jadi kepala biro dulu jadi kanwil kan. Nanti siapa tahu tadi dulu komandan kita kan sebagai prajurit, sekarang jadi komandan Bang Yubi ini. Luar biasa. Sampai akhirnya menjadi YouTuber juga dia. Motivator. Apa kata Bang Yubi? Lagi tidur juga ada komentarnya dia. Nah, ada apa namanya? Ini Bang Halim ya. Ya. Jadi yang penting kalau kita bicara tentang moderasi beragama, setuju tadi yang disampaikan oleh Kabiro kita. Gak usah mikir-mikir terlalu rumit-rumit. Yang penting kita bekerja, menghargai teman kita saat bekerja, tidak iri, ya kan? Tidak iri apa ngiri namanya? Pengki. Nah, tidak irian gitu kira-kira ya. Irian itu kan adanya di Papua ya kan? Nah, kadang-kadang orang yang moderasi beragamnya tidak ada lebih cenderung ngiri. Ada juga nganan. Ya kan? Ada ngiri, ada nganan. Kata Bang Yubi kepada istrinya, "Mah, aku nganan, kamu ngiri, aku bertahan, kamu lari." Cakep. Jadi begitu kira-kira kan, aku ngiri, kamu nganan. Nah, ada yang perlu kita ingat, moderasi beragama. Sebelum membahas moderasi itu kan orang menyebutnya moderat. Moderat itu berarti lebih cenderung tidak berlebih-lebihan, tidak kekurangan. Artinya ada posisi tengah-tengah. Posisi tengah-tengah. Bahkan saya lihat ini Pak Biro semua tampang ASN dan CPNS semuanya atau seluruh pegawai yang di UIN ini tampangnya ini P6 semuanya nih. Tahu P6? Nih, P6 itu ada kepanjangannya pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Maksudnya bagaimana? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Karena sekarang ngabisinnya online. Langsung lagi. Jadi walaupun online harus wilayah zonanya, zona lokasi ini. Saya udah coba nih Pak Biro. Saya kan ngajarnya di dakwah. Saya coba daftar ngabsen di sana itu di kampus 2. Di Saidain nggak bisa, ada di luar UIN. Ya nasib dah. Tapi walaupun kebijakan baru kita harus enjoy, kita nikmati gitu ya. Jadi moderat itu sesuatu tadi yang tidak berlebih-lebihan. Kalau yang berlebih-lebihan itu nggak baik dalam Islam. Tadi kita lihat slide sebelumnya itu sebelum moderasi beragama, sebetulnya moderat itu tadi moderation kan, moderat. Yang artinya kita cukuplah tengah-tengah. Nah itu yang dinamakan adalah moderat. Tapi kalau moderasi, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sebetulnya sikap mengurangi kekerasan dan ekstrim. Maka kalau moderasi beragama berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Artinya begini, mengurangi kekerasan itu kita ketika ada terjadi perbedaan dalam kita bekerja kan ini ada nih, ada yang NU Muhammadiyah, ada nggak kayak kerja ini? Ya kan, ada NU, sukunya juga macam-macam. Ada yang Jawa, ada Jawa, ya kan? Dari Sunda ada. Ini kalau Bang Yubi tampangnya dia aslinya Timur Tengah dia. Jadi Timur Tengah bukan di Arab Saudi, maksudnya Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Itu Timur Tengah. Ternyata mana Betawi ya.
Nah ini Betawi. Ini kita bisa lihat nih, adanya keragaman suku, bangsa, agama. Indonesia ini kepulauan kan banyak nih Gus Solah. Kurang lebih kata guru geografi 17.500 pulau. Kira-kira banyak gitu kepulauannya? Banyak sekali. Indonesia kurang lebih 17.500 pulau. Itu belum ditambah Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Kambing, Pulau Lentut belum tuh. Ya, Pulau Kapuk belum. Ya kan? Jadi ini kita beragam. Bahkan mohon maaf, ulama saja, ulama Jawa dengan ulama Sunda memahami bahasa itu nggak bisa akur. Coba mohon maaf, bisa nggak akur ulama Jawa, ulama Sunda dalam cokot? Cokot apa bahasa Jawanya ini? Gigit. Tuh, mana orang Jawa? Oh, ini sering ketemu nih bapaknya. Iya. Jadi cokot itu gigit tuh. Kalau Sundanya apa? Ambil tuh. Beda nggak kira-kira? Nggak akur Pak, nggak usah dipaksain. Dari sisi bahasanya udah beda, makanya nggak usah ada pemaksaan kita. Apalagi artinya atos. Saya mau tanya, atos bahasa Jawanya apa? Atos keras. Kalau Sunda sudah. Ini kan repot kalau instruksi atasan, pimpinan kita ada yang nyuruh. Ya kan, misalkan kita belum PNS, masih CPNS kan diuji tuh, ya kan. Apalagi kalau pembantu, umpama pembantu, inem cokot emberna, nah tuh yang merintah orang Sunda, apa tuh artinya itu? Tuh, kalau pesen orang Sundanya apa? Tolong ambilin ember. Tapi pesan orang Jawa dipahami apa? Gigit ember. Kata Inem, saya kan baru nih, kayak baru training nih. Ini kalau nggak dilakukan saya dipecat nih, masalah. Akhirnya yang dilakukan apa? Digigit tuh ember. Ketika digigit jawabannya Inemnya apa? Atos. Atos berarti apa? Keras. Tapi pemahaman juragannya yang Sunda apa kira-kira? Sudah. Ini masalah nggak kira-kira? Sampai 3 kali dibilang, Inem cokot emberna atos. Ditanya lagi, Inem cekot emberna atos, sampai 3 kali cari mana, dibilang kata udah. Ternyata lagi gigit ember di kamar mandi. Ini kan beda, Indonesia berbeda ini pemahaman. Bahkan saya punya kawan orang Lombok. Lombok itu bayangin, tiang aja bisa makan. Tiang mau makan, tiang, kita kan bilang tiangnya apa ini? Ini tiang ini. Tapi di sana lihat tiang itu saya. Bahkan ketika saya ceramah ke Medan, itu dicerita ada orang Medan bayi lahir tanpa tulang hidup, bayangin. Bayi tanpa tulang hidup lahir, emang iya. Kebayang orang Betawi, orang Jakarta, orang Jawa tulang apa? Ya itu tulang, ya kan? Tapi ternyata di Sumatera Utara tulang itu paman. Jangankan nggak ada paman, nggak ada emaknya aja hidup itu. Ya kan, bayi tanpa tulang hidup. Nah ini bicara tentang keragaman. Keragaman termasuk dalam pemahaman fikih. Sering berantem. Kalau di masjid baru sering berantem biasanya. Apakah kunut apa nggak kunut gitu ya? Yang satu kunut, yang satu nyalain, yang nggak kunut, yang kunut juga nyalain, yang nggak kunut. Akhirnya pada berantem. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada yang berantem. Emang kenapa? Nggak pada sholat subuh. Jadi nggak pada sholat subuh. Coba kita lihat nih, moderasi beragama model Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika suruh jadi imam di masjidnya atau di daerah Imam Malik, ketika sholat subuh ternyata nggak pakai kunut. Pas ditanya emang kenapa? Karena menghormati, memuliakan imam yang ada di sini yang nggak pakai kunut. Sebaliknya Imam Malik pun ternyata ketika jadi imam ternyata beliau berkunut, padahal beliau tidak berkunut. Seperti halnya Syekh Abdurrahman Sudes. Syekh Abdurrahman Sudes itu biasanya kalau di Arab Saudi baca alhamdulillah itu bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, tidak pakai bismillah. Tapi ketika ke Malaysia, ke Indonesia pakai apa namanya, dijahar
makanya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bicara embrio tentang adanya perbedaan pemahaman itu biasa, asal saling menghargai, termasuk dalam bekerja itu kita harus menghormati. Nah, maka suatu ketika ada dalam riwayat Nabi SAW pernah memerintahkan kepada pasukan, jangan kamu sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraisyah. Ternyata ada dua kelompok. Kelompok yang pertama memahaminya perintahnya berarti dia nanti sholat asarnya di Bani Quraisyah walaupun sudah lewat asarnya karena diperintahkan. Tapi kelompok yang satunya dia tidak sholat di Bani Quraisyah karena dilihat waktunya nggak cukup, akhirnya sholatlah dalam perjalanan. Hal ini dilaporkan ke Nabi SAW. Kenapa terjadi perbedaan? Ternyata disebutkan dua-duanya boleh. Ini masalah pemahaman. Termasuk kalau kita lihat teks, kok ada yang celananya cingkrang, tahu cingkrang ya? Naik ke atas RCTI rombongan celana tinggi karena memahami dalam teks hadis. Tahtal izari pinar, di bawah mata kaki, ya kan, masuk neraka. Tapi ada yang memahami secara tekstual berarti yang agak ngengser maka masuk neraka. Tapi bagaimana yang memahami secara kontekstual? Ternyata maknanya adalah tahta izari pinar itu karena ada kesombongan al-fahriyah, kesombongan. Makanya akhirnya boleh-boleh saja, yang penting jangan menyalahkan, silakan mau pakai yang mana saja, termasuk pas sholat tarawih. Betul nggak? Sholat tarawih yang satu ada yang sama witir 23, betul itu ya? Ada yang 11, yang 23 nyalain gitu kan, yang 11 nyalain, yang di belakang bilang untung gua nggak sholat tarawih gitu kan. Kan begitu. Nah, bicara tentang dalil moderasi beragama, kita bisa cek dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ternyata disebutkan wa kadzalika, dan yang demikian itulah disebutkan ja'alnakum ummatan wasata. Ternyata kami telah menjadikan, makna ja'ala beda dengan khalaqo. Kalau khalaqo menciptakan, Allah yang menciptakan tanpa campur tangan makhluknya. Tapi ja'alnakum itu ada intervensi manusia. Makanya ada juga ulama yang memaknai yang dimaksud dengan ummatan wasato itu moderasi beragama bisa berjalan kalau kita saling mendukung. Ada keterlibatan kita, makanya disebutkan ada kelanjutannya, wajalnakum ummatan wasato. Umat itu artinya ya kita sebagai umat. Ada fase Mekah, makanya dikenal dengan dalam sejarah kebudayaan Islam ada fase Mekah, ada fase Madinah. Umatnya itu berbeda. Kalau fase Mekah, umatnya bagaimana? Umatnya menjaga akidah, maka dikenal dengan istilah teologis. Maka dikenal dengan umat wahidah, menjaga akidah sampai hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah ada fase Madinah, umatan itu memiliki mana? Ummatan wasato. Ummatan wasato udah berubah, tidak hanya teologis, tapi udah berubah menjadi sosioekonomi, bahkan sosial budaya, di mana ada terjadi perbedaan pendapat, ternyata bijak menyikapinya. Bahkan di dalam kitab Asbabun Nuzul fi Lubabin Nukul, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ternyata itu berkaitan dengan suku yang suka berantem, suku yang suka perang. Namanya suku Aus dan Khazraj. Perangnya itu bukan bulanan. Perangnya kurang lebih 120 tahun. Kalau komandan Yubi berapa tahun usianya? Oh, masih 35 dia. Tampang masih 35 itu, Pak kan. Nah, begitu ya. Nah, oke. Nah, tadi 43. Kalau ngikut usia Nabi kira-kira berapa tahun lagi tuh? 20 tahun lagi. Kalau kepala Kabiro 53. Iya. Nah, berarti 2 kali pilpres. Ya kan? Kalau ada yang usianya 62 tahun 11 bulan,
Berarti tinggal 1 bulan lagi, udah jangan bilang dipantang-pantang makan, dinikmati baik udah ya. Karena kata Nabi SAW, rata-rata umat Nabi usianya inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad, umatku kata Nabi adalah usia 60 sampai 70 tahun. Yang usianya udah 70 tahun masih hidup, itu ibarat main bola, ada perpanjangan waktu. Alhamdulillah, saya baru kali ini senang banget. Piala Dunia diawali dengan baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masya Allah. Begitu, ada pariwisata syariah gitu ya. Nah kalau sekarang ini banyak Pak yang serba syariah, hotel syariah, betul nggak? Bahkan nih kemarin nih Pak Biro, Pak Juanda ya, saya ini baru nyampe dari Kendari, ceramah di sana di Masjid Agung Al Kausar, khutbah Jumat di sana di Kendari, kemudian ngisi di YIN Kendari, ngasih semangat tentang industri halal dan pariwisata syariah. Ternyata luar biasa sekali. Sekarang potensinya yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin Senin di TPRI Serambi Islami ya, subuh, bagi yang bangun subuh ya. Nah itu bisa dilihat gitu kan, Serambi Islami tentang tadi bicara tentang rumahku adalah surgaku. Nah ada kajian-kajian lagi yang lainnya. Bahkan tadi disebutkan oleh Gus Solah, saya bukan hanya di TPRI Nasional, TPRI Jakarta, bukan hanya di MNC News, MNC Muslim, bukan hanya tadi DNK TV, tapi ada juga saya di CCTV. Ada Bu Hajinya, saya di CCTV Indomaret. Kamu CCTV UIN. Nah makanya ini kita berkah hidup di dunia ini. Ternyata disebutkan tadi umat itu ternyata ummatan wasato, itu ciri-cirinya adalah berarti satu dengan lain saling hormati. Gara-gara Nabi Muhammad hadir melerai pertikaian, karena wasat itu disebutkan ummatan wasato. Wasato itu memiliki makna adil. Bahkan wasato itu bisa memiliki makna tawasud. Tawasud itu bisa memiliki makna wasit. Wasit setidak-tidaknya ada 3 makna wasit. Yang pertama, wasit dalam perdagangan, dia menjadi juru perdagangan, itu namanya wasit. Ada yang kedua namanya wasit dalam peleraian, dalam pertikaian, itu namanya wasit. Seperti halnya Nabi SAW ketika tadi suku Aus dan Khazraj, Nabi langsung mendekatkan secara personal, individual, bisa membayangkan, merubah mindset orang yang tadinya berantem tidak jadi berantem tuh, yang ada saling membunuh nggak jadi bunuh gara-gara Islam. Rahmatan lil alamin wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka bersatu padulah ya kan, wa'tasimu, berpeganglah, bihablillah aidinillah, itu memiliki dalam tafsir begitu dalam agama Allah, ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Oleh karenanya tadi bicara tentang apa itu moderasi. Moderasi sekali lagi jalan tengah, ini tengah-tengah. Seperti halnya tadi Nabi menjadi wasit, penengah, pelerai, bahkan menjadi problem solving ketika tadi berantem, jadi selamat. Islam mempersaudarakan, bahkan muhajirin dan ansar, itu yang sangat luar biasa. Bahkan Islam hadir membangun masjid. Bahkan disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad illa ini kalimat mustasnayat, pengecualian, rahmatan lil alamin, kecuali memberi rahmat. Pertanyaannya kemudian apa mana rahmat? Di sini ada Bang Rahmat kan? Mana Bang Rahmatnya? Lagi dinas ya. Nah, rahmat itu ternyata memiliki makna dalam tafsir itu ar-riqatu wa ta'abbud, kasih sayang dan lemah lembut. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Nabi kasih sayang luar biasa. Bicara moderasi beragama, Nabi menghargai pendapat para sahabat. Bahkan ketika terjadi beda pendapat antara Umar bin Khattab dengan Ibnu Mas'ud ketika bertayamum, ini bicara tayamum nih. Ketika tayamum, ketika mencari air tidak ada, sepakat tuh Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab tayamum. Ketika tayamum masalah, kemudian berikutnya dalam perjalanan menemukan air, Ibnu Mas'ud ngambil air wudhu lagi, sholat, tapi Umar bin Khattab nggak sholat. Kejadian ini dilaporkan ke Nabi. Ternyata kata Nabi,
dua-duanya benar palahu. Kalau Umar bin Khattab karena nggak sholat sekali doang palahu ajrun, pahalanya 1. Kalau Ibnu Mas'ud maka dia pahalanya palahu ajroni, ada 2 pahala. Jadi kalau nanti juga ketika bekerja terjadi perbedaan pemahaman, ada yang lebaran duluan, ada yang lebaran duluan kan? NU Muhammadiyah bersatu nggak? Nggak bersatu. Justru kalau bersatu, NU Muhammadiyah biasanya kalau bersatu menetapkan bahwa tanggal hari kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus, itu nggak berbeda tuh. Nah, kok bisa NU Muhammadiyah berbeda? Kita harus paham juga letak distingsinya di mana. Kalau NU memahaminya secara tekstual, kalau Muhammadiyah memahaminya secara kontekstual. Ketika dalam hadis Nabi atau dalam Al-Quran disebutkan paman syahida minkumus syahrofal yasum. Orang kalau udah ngelihat, menyaksikan, syahida itu menyaksikan. Nah ternyata syahida itu bisa memiliki orang menyaksikan ya dengan mata kepala sendiri. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sumu liru'yatihi waltiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena lihat ru'yat hilal, karena lihat hilal. Hilal itu ciri-cirinya bulannya gelap tapi ada cahaya seperti rambut. Pernah suatu ketika di zaman Nabi ada sahabat Rasul matanya burem. Burem apa ini? Rabun ayam. Tapi saya bingung mas saya. Kesalahan semuanya pasti ayam tuh, kesian tuh. Tulisannya Bang Yubi jelek dibilang ceker. Oh. Padahal dia yang jelek. Dia kan ceker ayam. Matanya kurang awas dibilang. Giran yang baik-baik, yang tenar itu bukan ayam, Mbak. Yang tenar itu sapi. Kalau ibu-ibu goreng telur mata ayam, ya kan mata ayam sama mata sapi sebetulnya. Coba harusnya mata ayam. Ayam tuh ada ayam kampung, ada ayam negeri ya. Kira-kira enakan mana, Pak? Ayam kampung. Kerasan mana? Ayam kampung ayam negeri. Nah, bedanya apa ayam kampung sama ayam negeri? Harganya udah mahal tuh. Ayam negeri murahan, ayam kampung mahalan. Tapi ada lagi nih, Komandan Yubi. Apa bedanya ayam kampung sama ayam negeri saat kukuruyuk tuh? Ayam kampung kan di kampung kukuruyuknya panjang, kukuruyuk kampung. Ya kan? Kalau ayam negeri karena udah gaul di kota, kukuruyuknya lebih keren. Kukuruyuk gitu ya. Jadi kukuruyuk gitu kira-kira. Nah, kita kembali ternyata di dalam surah Al-Anbiya disebutkan ar-riqatu wa ta'ampuf rahmat itu, kasih sayang lemah lembut. Nabi rahmah. Maka disebutkan dalam hadis Nabi itu Nabiur Rahmah, Nabi yang kasih sayang. Betapa tidak orang berbuat buruk kepada Nabi, yang dilakukan bukan berbuat lagi dengan amal kebaikan. Nabi lagi sholat diludain, Nabi tetap sholat. Sekarang saya tanya Komandan Yubi lagi sholat, mau sholat, ada yang ludain, kira-kira gimana itu? Golok keluar. Ya, Nabi enggak. Bayangin nih. Ini mohon maaf, ini kalau begini tanda berarti ikan paus makan permen. Cakep gitu doang. Ikan paus makan permen. Paus men. Oke, biar kita sehat semuanya baca salawat tibil kulub. Jadi kita pengen getarkan agar kita memperoleh ketenangan, baca salawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa abiyadil abdan wa nur
Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Amin ya robbal. Mudah-mudahan sehat semuanya, ya kan. Yang sedang kurang sehat mudah-mudahan diberikan sehat yang sempurna. Yang kantongnya kering mudah-mudahan banyak rezekinya. Oke, baik. Tadi sama-sama telah kita simak dari Pak Kabiro kita, Pak Juanda. Jangan lupa niatnya sebagai ibadah. Kerja kalau udah niat ibadah nikmat, Pak. Ya kan, walaupun berat, walaupun suruh lembur gitu kira-kira ya, yang harusnya bisa bareng sama keluarga jadi kagak jadi ya, tapi dinikmati namanya kerja, begitu kira-kira. Niat ikhlas, makanya ada ibu-ibu bilang kalau niatnya ikhlas itu menjadi ibadah. Dalam sebuah kitab disebutkan kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'mali dunya yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah. Berapa banyak kebahagiaan, berapa banyak orang yang melaksanakan amal kebaikan dalam bentuk dunia tapi menjadi perbuatan akhirat. Apa sebabnya? Karena niatnya baik. Innamal a'malu binniyat. Udah nikmat, Pak. Walaupun kerjanya capek tapi karena ikhlas lillah, enggak lelah. Itu yang sangat penting. Tapi kalau kita tidak ikhlas, gerutu bahasa Jerman gerutu nih. Tahu Jerman? Kalau nggak tahu dari Lebak Bulus belok kanan, itu Jerman, ya kan? Jadi Jerman itu bisa bapaknya jereng, ibu preman. Nah, bahkan kata Kak Kabiro tadi, harapan jangan lupa tadi tuh. Kalau yang tadi statusnya masih belum naik-naik, diniatin aja ikhlas. Saya juga kebetulan Kabiro ngajar di UIN ini dari tahun 2001 ini. Ngajar 2001, ternyata kayaknya bareng sama komandan kita ngurus-ngurus. 2016 baru diangkat jadi PNS baca PNS tuh ya. Nah tuh CPNS tuh alhamdulillah karena semangat tuh istiqomah. Istiqomah artinya bisa konsisten nanti komitmen tuh istiqomah. Tapi buat Bang Yubi komandan istiqomah artinya lain. Apa tuh istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Nah itu beda artinya ya. Jadi istiqomah ikatan ada juga lain tuh. Ya kan, kalau ini Bang Halim itu siapa namanya? Ya kan, Bang Halim istiqomah lain. Ikatan suami takut isi kalau di rumah. Ya di rumah. Walaupun di atas sebagai pimpinan juga sehebat apapun, seprofesor apapun, kalau udah di rumah dijegugin begininya diem baik. Pengalaman. Aduh, ini luar biasa. Bang Sulaiman ya. Kalah sama Polda. Nah, Polda itu Polisi dapur. nah, polisi dapur lain. Sehebat apapun, udah kok bisa baplang juga. Karena kenapa? Kita bisa lihat nih. Ini kan masalah menghargai juga, menghargai perbedaan pendapat, menyayangi. Sampai mohon maaf Umar bin Khattab ternyata bininya galak banget. Nah, bininya galak. Sampai ada sahabat mau curhat ke Umar bin Khattab, orang jadi. Emang kenapa? Ternyata bininya Umar lebih galak lagi. Tapi saya pesen nih ibu-ibu nih, ya. Saya pesen ke ibu-ibu. Ternyata saya mau tanya, kira-kira di kampung kita ini kebanyakan anak yatim apa anak piatu kira-kira? Bang Yubi, banyak dikitarin di rumah Bang Yudi. Gimana Bang Halim? Apa? Anak yatim atau anak piatu? Kebanyakan yatim. Keluar piatu. Berarti kalau anak yatim yang mati duluan bapaknya. Apa sebabnya ini Ustadz Furqon? Kok yang mati duluan bapaknya? Ada beberapa jawaban. Minimal pertama, udah ajal. Udah ajal sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi
rajul. Yang kedua nih yang sangat penting nih, yang perlu diperhatikan oleh ibu. Kenapa suaminya lebih cepat mati duluan dibanding bininya? Karena nggak tahan dengar omelan bininya. Aduh. Karena akhirnya kalau memang ibu-ibu pengen suaminya cepet, marahin baik. Oke, nih. Ini kita tadi udah bahas apa itu moderasi tadi. Moderasi itu jalan tengah yang menengahi, tidak berpihak kepada siapapun. Bahkan tadi wasatan. Wasatan itu bisa memiliki makna dan moderasi beragama dalam bahasa Arab wasatiyatul islamiyah. Islam wasatiyah. Nah, wasat itu setidak-tidaknya di dalam kamus Mu'jam al-Wasit padanannya kita ketemukan itu tawasud. Tawasud memiliki makna tadi wasit. Wasit bisa jadi wasit yang memimpin dalam pertandingan, tidak berlaku curang baik ke kanan maupun ke kiri. Dia ada posisi adil. Makanya disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 143, maka disebutkan bahwa umat tawasato, umat yang ada yang di tengah-tengah yang adil. Nah, piagam Madinah, misak Madinah memberikan gambaran. Bayangkan Nabi bisa memimpin, padahal di situ bukan hanya umat Islam saja, tapi juga ada Yahudi dan agama-agama yang lainnya. Tapi saling menghormati, saling menghargai. Sehingga kita kembali, kenapa Islam disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Ternyata lil alamin itu dalam tafsir Jalalain disebutkan lil insi wal jinni bika. Jadi untuk manusia dan untuk jin. Bahkan ada hal yang menarik nih. Di dalam Islam itu kan kita suruh makan makanan yang halal nih. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal ternyata baiknya itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi mereka juga ada halalan thayyibah yang baik. Thayyib itu ternyata bukan hanya yang baik. Kalau menurut medis, menurut kedokteran, thayyib itu bisa memiliki barangnya enggak expired. Saya belum lama mau ceramah subuh-subuh jam 3 mau berangkat. Karena istri belum masak, cari roti. Saya makan tuh roti. Ternyata kok perut blebek-blebek tuh Kabiro. Kata saya, ini apa sebabnya nih? Pas saya lihat, ya Allah, expired 1 bulan yang lewat. Tuh, itu barang expired. Makanya ada anak muda, dia pengen cari, pengen ngikutin model Nabi dia. Model Nabi kata apa? Poligami, kata dia. Syaratnya berat, bukan nikahnya sama perawan, sama janda. Tuh yang pertama. Yang kedua, akhirnya dia nikahnya dengan betul-betul sama orang kaya tuh. Sama orang kaya, nenek-nenek bahkan diponis sama dokter seminggu lagi meninggal dunia. Harapannya nanti dapat warisan, pergi haji gratis, dia kekayaannya dapat. Ternyata apa yang terjadi? Itu ibu-ibu, nenek-nenek yang diponis sama dokter seminggu lagi meninggal dunia ternyata masih hidup. Yang mati duluan ternyata anak mudanya. Kenapa anak muda meninggal dunia? Disurvei ternyata ada susu kadaluarsa. Expired. Ya ayuhan nas. Gulu mimma. Ini jangan gitu terus aja ya. Itu masuk Oke, ini thayyibah yang baik tuh. Bahkan moderasi beragama ini kan bicara bukan hanya kita menghormati seperti kata Pak Biro, muslim dengan muslim, muslim dengan non muslim. Coba kita lihat Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi. Nabi menggadaikan baju besinya dengan Yahudi. Bayangin buat apa keperluannya? Buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, beli gandum, dalam riwayat beli kurma. Nah, itu menggadaikan baju besinya. Berarti boleh kita bermuamalah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Nah, oleh karenanya wasatiyatul Islam, Islam wasatiyah itu memiliki mana yang pertama tawasud. Tawasud itu wasit, posisi tengah-tengah. Yang kedua bisa memiliki makna tawazun, perimbangan. Kita mizan itu kan memiliki makna timbangan ya. Kita pokoknya memposisikan sesuatu dengan baik, itu bisa memiliki makna tawazun. Bahkan wasatiyatul Islam juga bisa memiliki makna tidak hanya tawasud, wasit tadi tawazun,
mizan ya, ada apa namanya timbangan, tapi juga memiliki mana tasamu. Tasamu ini toleransi. Toleransi tadi kita menghargai ketika ada tetangga kita ada yang non muslim, ya kita tetap aja senang kita memperlakukan dia. Karena kata Nabi SAW, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Ingat, hadis Nabi itu tidak khusus untuk umat Islam saja. Jar tetangga itu memiliki mana al-umumiyah, baik muslim maupun non muslim. Ketika Nabi SAW ditawarkan barter, bagaimana nih ibadah? Beberapa bulan, beberapa minggu kamu ibadah dengan agama saya dengan agama kamu, ternyata turunlah surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama, akidah harus kuat. Tapi kalau dalam bicara tentang muamalah boleh itu, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat apa itu moderasi beragama. Berarti moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Berarti bukan jalan tengah itu banci, bukan, tapi kita menghormati pendapat tadi tuh. Dengan moderasi beragama seorang tidak ekstrim. Ekstrim itu tadi ada penceramah itu Pak Biro dibilang ekstrim. Tapi saya bukan ceramah ekstrim, tapi es krim saya mah. Jadi es krim itu es cool ya. Makanya ada yang bilang kita suruh makan makanan yang halal. Saya mau tanya, kira-kira bir peletok halal apa haram? Halal. Oh, halal. Namanya doang bir. Tapi ternyata dari rempah-rempah, ada dari gula aren, ada dari lada, ya kan, maka boleh. Kalau hotdog boleh nggak hotdog? Hot artinya apa hot? Panas. Dog anjing, berarti hotdog anjing panas. Boleh nggak hotdog? Ya dari namanya doang ya kan. Ternyata hotdog roti yang panjang ternyata dari gandumnya udah halal sertifikasinya juga. Margarinnya udah halal juga. Terus sosis juga yang halal juga gitu ya. Maka hukumnya tadi makannya boleh. Hotdog tadi apa hotdog? Anjing panas. Kalau anjing kedinginan namanya es doger. Jadi kalau anjing kedinginan namanya es doger. Itu yang repot. Saya juga bingung nih sama bahasa Inggris ya. Boy apa artinya Pak Alim? Artinya boy anak laki-laki. Life hidup. Kenapa life mau jadi sabun mandi itu? Iya. Ini juga sama, kita sebagai ASN ini kalau meningkat seperti halnya Kabiro kan harus belajar. Kalau dalam bahasanya buku Stephen Covey, kalau ingin sukses nih naik karirnya, serpen desau, asah gergaji. Yang awalnya bapak-bapak cuman SMA lulusan, kuliah lah, cari kuliah yang bisa menanggung tadi, bisa meningkatkan jadi kuliah S1. Kalau sudah S1, S2, kalau udah S2, S3, kalau bisa nggak S1, S2, S3, cari S10. Angkot. Angkot ini Pak Biro, angkot Ciputat Pondok Betung. S10 tuh yang diusir-usir sama komandan. Sono. Mangkal mulu habisnya. Macet gitu kira-kira ya. Nah, oke. Jadi harus belajar tuh. Jadi kalau bisa kita pengen diangkat derajatnya, syaratnya gampang. Allah akan mengangkat derajat kita, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Harus berilmu, beriman. Berilmu tadi kuliah, terus kuliah. Makanya kalau ngajinya sambil nyender-nyender tuh pahalanya bagi dua sama bangku tuh. Tuh. Makanya kalau ngajinya agak lurus, kalau nyender-nyender biasanya tidur ya. Jadi makanya ngaji itu kan ini alhamdulillah luar biasa nih, apresiasi nih. Pembinaan pegawai ya. Pembinaan pegawai minimal tadi kita semangat. Ada manfaatnya ngaji ini, bukan hanya ngatur jiwa, tapi minimal makan gratis nih. Ya, ada snacknya nih. Ini snack apa ini? Orang nyebut apa snack? Snack ular berarti ini. Snack ular nih. Ada kan di sini kita ada program bahasa Arab ya. Kalau bapaknya dosen kita pinter bahasa Arab kan diajarin apa bahasa Arabnya, makan akala. Termasuk juga sama. Saya lihat tuh ada
Yang awalnya dia jadi bagian keamanan, kuliah akhirnya udah diangkat naik jabatannya, gitu kira-kira kan? Berarti mau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kuliah lagi gitu ya. Apa bahasa Arabnya makan? Akala. Minum apa? Saroba. Saroba minum. Kalau gratis majanan. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Akala wa saroba majanan. Ini udah bener. Tapi ada lagi yang paling bener. Apa bahasa Arabnya makan minum gratis? Tahlilan wa syukuran. Jadi besek. Makanya dulu Bang Sulaiman waktu saya ngaji mondok pesantren, di samping baca sholawat sambil berpantun juga itu, walaupun dilarang juga Pak Ustadz, dijewer-jewer. Sallallahu ala Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustadz. Nggak usah iri, udah rezekinya diatur. Ya, nggak usah iri kawan-kawan. Ada yang baru masuk, jabatannya kok naik. Emang udah rezeki dia. Begitu kira-kira. Makanya jangan ngiri, nganan aja nganan. Jadi kan jangan ngiri. Karena kenapa dalam Al-Quran disebutkan semuanya udah tentuin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jangankan kita Pak, binatang yang ada di muka bumi ini ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan apa saja binatang yang melata di muka bumi ini ditentuin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih coba kita lihat, cicak aja dari rezekinya. Cicak tuh dari rezekinya, anak-anak nyanyi itu. Nyanyiannya gimana? Cicak cicak di dinding. Terus ya? Terus apa lagi? Diam-diam datang seekor hap. Saya tanya, ada usaha nggak tuh? Usaha. Laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Bahkan suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatuna Fatimah, anaknya beliau, ajruki ala qadri nasrihi. Usahamu, kesuksesan kamu tergantung usaha kamu. Makanya kalau bapak-bapak ingin sukses jabatannya, saya doain mudah-mudahan statusnya semakin meningkat. Mudah-mudahan gajinya naik. Mudah-mudahan minimal gaji pokoknya 10 juta. Minimal ya. Mudah-mudahan setiap bulan gajinya 20 koma. Amin. Tanggal 20 udah koma. Angsuran mulu selalu dicabut. Udah ditarik. Perasaan udah diem-diem ya. Udah tahu aja tanggal 5 udah ditarik. Slide ini sebelumnya dulu. Ini mohon maaf nih Pak Biro. Kalau depan teman-teman nih, kalau ceramahnya serius, saya yakin pada pules semuanya. Langsung akhirnya karena pules akhirnya ada pantun juga, ya kan? Burung pelatuk dimakan ular, mata ngantuk produksi killer. Begitu kan? Ini kita nyantai aja. Ini gara-gara Gusola aja ini. Baik ini ya. Makanya doain saya tahun 2019 Gusola berangkat ceramah 2 bulan di Prancis Belanda. Mudah-mudahan 2023 Prancis Belanda ceramah di sana sampai akhirnya minimal tahu tuh artinya. Pardon, merci. Merci itu artinya terima kasih. Kalau kita BMW ya. Nah itu. Bahkan yaitu tadi pardon permisi kan. Kata anak saya ya, kalau pardon mah pardon lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan doain 2023 saya ceramah bukan hanya ke Prancis, ke Belanda, nanti ke Australia, kemudian ke Amerika, kemudian ke Jepang, ke Turki, ke Jepang, kemudian ke Australia, baru balik lagi ke Indonesia. Itu juga kalau diundang. Amin, apa susah banget sih? Amin. Tapi ini sekedar informasi nih Bu Ajizah, Pak Biro ya, Pak Gusola. Saya bisa berangkat gratis sampai ke luar negeri sana, termasuk paspor saya gratis. Ketika ceramah di Dirjen Imigrasi digratiskan. Ya tadi karena guyon-guyon aja, mudah-mudahan ya kan saya berangkat ternyata benar gratis begitu kan. Nah karena doa kita nggak ada yang tahu, makanya bapak-bapak kalau pengen sukses jangan lupa berdoa. Insya Allah. Jangan lupa tuh kasih tahu ke bini tuh Bang Yubi. Nanti kalau ayah mau keluar jangan lupa Dedi Dores. Apaan tuh Dedi Dores? Dengan diiringi doa restu. Apa Dedi Dores? Dengan diiringi
Doa restu. Pas mau jalan lagi, ya. Titi DJ. Apaan Titi DJ? Hati-hati di jalan. Yang terakhir, ya. Apaan? Roma Irama. Tahu nggak Roma Irama? Itu penyanyi dangdut. Masa kagak tahu? Nih. Oke, baik. Contoh beragama yang berlebihan. Tadi kita udah bahas moderasi beragama. Sekali lagi, moderasi beragama berarti cara beragama, jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim. Bahkan tidak lakukan aktivitas kekerasan, tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Contoh beragama yang berlebihan, seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama. Bayangkan, jangankan kita sama-sama pekerja, bapaknya aja dikafirkan, ibunya juga dikafirkan karena berbeda pahaman. Laisa minna, ini nauzubillahi min dzalik. Oleh karena tadi moderasi beragama termasuk saat kita bekerja, kita hormati saja. Walaupun tadi berbeda dalam pandangan, dalam bahasa dan sebagainya, itu sudah sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karenanya yang sama hanya karena mereka berbeda dalam pemahaman agama. Padahal hanya Tuhan yang tahu apakah seorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Makanya disebutkan Nabi cuma menyatakan la yadkhulul jannah man qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang nggak ikut pengajian termasuk salah satu bagian tuh, memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan kalau ada pengajian datang terus semuanya rajin. Karena nanti dia absen sama kabiro, mudah-mudahan jabatannya naik. Ya kan, itu ada berkah. Kan dalam hadis disebutkan orang yang rajin silaturahim nambah rezekinya, amin. Usianya nambah. Man ahabba ayyub satulau fi rizki wa insalau fi asari fal yasir rahimahu. Orang yang ingin rezekinya ditambahin, kemudian usianya ditambahin, maka jalin silaturahim. Tapi mohon maaf, gara-gara bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, berapa banyak orang berebut warisan. Ada nggak begitu? Kakak berebut berantem semuanya. Padahal syarat warisan dibagi itu ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat warisan dibagi itu satu, al-maut. Bapaknya ibunya meninggal. Tapi kenyataannya di masyarakat kita, warisan dibagi bapak ibunya masih ada. Ada nggak begitu? Itu bukan warisan, namanya hibah. Yang kedua, tirka, adanya warisan. Kalau nggak ada warisan, apa yang mau dibagi? Ya kan? Soalnya pada suatu ketika tuh ada seorang bapak udah sekarat, mau Senin Kemis, napasnya dipanggil kumpul anaknya. Anaknya 12, nah, ya kan tong, no, gitu kalau orang Betawi nyebutnya ya. Kayak anak-anak semuanya, jangan pada berantem kalau bapak udah mati, ibu udah mati, ya kan? Itu tanah 5.000 meter depan rumah jangan dijual ya. Emang kenapa Pak? Tanah orang. Lah tanah orang kan syaratnya warisan dibagi, tirka punya warisan. Nah itu juga sama nih, moderasi beragama. Ketika tadi ada persoalan dalam warisan, menghargai, udah ada bagiannya, rezeki nggak akan tertukar. Kita bisa belajar dengan yang namanya pedagang di Tanah Abang itu. Tanah Abang itu kan cuma pedagang satu blok ya, tukang batik semua, tapi rezekinya nggak ketukar. Sudah ditentuin. Termasuk kita Pak, nasib kita apa saja, kok dia ada yang naik terus cepet, ya itu udah rezeki. Tapi jangan lupa tadi kata Pak Kabiro kita, ya kan Pak Juanda, jangan lupa tadi dengan semangat niat sebagai ibadah, kemudian juga jangan lupa tadi ikhtiar dan beristiqomah, ya kan? Istiqomah itu komitmen, jangan yang tadi ya. Nah itu kan cuma tambahan aja, ya kan? Jadi sekali lagi moderasi beragama ini memberikan gambaran. Oke, ini satu slide saja ya, satu slide saja untuk membahas. Oke, next. Ini dia indikator sebetulnya moderasi beragama sesuai yang disampaikan oleh Profesor Jumadi Azra dalam bukunya ini juga moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Setidaknya sebetulnya bicara tentang indikator moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan, minimal bangsa kita cinta sebagai bangsa Indonesia, toleransi, menghargai pendapat, termasuk tadi ketika ada orang pilihan kita toleran, bukan berarti kita menyalahkan gitu ya, karena toleransi silakan, bahkan anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ini sebetulnya tadi bicara tentang moderasi. Bahkan kata Profesor Jumadi Azra,
Tadi wasatiyatul islamiyah minimal ada 4. Yang pertama adalah tawasud, yang asal katanya tadi bisa memiliki makna wasit. Yang kedua tadi tawazun, mizan. Yang kemudian tasamuh, toleransi. Bahkan yang keempat iktidal, yaitu adil. Kalau kita sudah bersikap adil terhadap istri kita, terhadap keluarga kita saat kita bekerja, maka dalam hadis Nabi kullukum ra'in, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ayu kasbi atyab?" Pekerjaan apa yang paling baik, yang paling top? Kata Nabi SAW, amalur rajul biyadi, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ternyata para nabi juga bekerja juga itu. Nabi Adam petani, Nabi Nuh apa profesinya? Tukang perahu. Ya kan, Nabi Daud pandai besi ya. Ya kan? Terus Nabi Musa pengembala, Nabi Isa pengembala termasuk juga bisa tabib, gitu kira-kira. Nabi Muhammad SAW pengembala, Nabi Muhammad pedagang, Nabi Muhammad juga sebagai dakwah, panglima. Maka disebutkan Nabi Muhammad SAW gelarnya minimal Nabiur Rahmah, Nabi yang memberikan kasih sayang. Nabi Islam itu yang ramah, bukan yang marah-marah. Islam itu yang merangkul, yang moderasi beragama gitu, bukan memukul. Ya kan, Islam yang senantiasa tadi menghormati perbedaan pendapat. Bahkan kalau kita lihat itu musik-musik, ada harmoni, ada yang namanya musik dangdut, band tabok, band tabak, band kepret, hadroh ya kan. Nah, itu hadroh tuh ada tuh. Atau yang ada mereknya namanya Haji dan sebagainya. Itu kan terjadi indah ketika terjadi perbedaan, keragaman. Kita bekerja di UIN ini kan suku bangsanya beda. Ada yang Jawa, ada yang tadi Sunda gitu kan. Kalau bapaknya Jawa, ibunya Sunda, anaknya kesian, janda namanya. Jawa Sunda. Begitu kira-kira. Tapi kalau Pak Halim tampangnya mujarab ya. Apa itu mujarab? Muka Jawa Arab. Nah, Jawa Parung. Tidak Jawa Parung. Tapi ada juga asli Kanada. Bukan Kanada yang di sana. Kanada itu kampung nangka dalam. Itu di Bekasi adanya. Oke, yang penting ikhlas udah. Bekerja tadi udah kerja, ikhlas lillah nikmat. Bahkan menjadi ibadah, kata guru-guru, ibu-ibu pengajian dia kan pakai ada musiknya itu. Ini ibadah, itu ibadah, semuanya jadi ibadah lillah itu. Nggak akan lelah, Pak. Kita baca Quran kalau lillah itu nggak terasa. Baru baca 1 ain nggak terasa. Udah 2 ain, udah 1 juz, 30 juz. Kalau orang 30 juz, Bang Yubi juz tomat. Ya gitu. Sampai saya punya anak 7 tahun, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Al-Quran itu dipegang dibolak-balik tuh. Ya bolak-balik doang. Bacanya enggak ada. Nih, yang sangat penting tadi kita kerja tadi ibadah. Kamin amalin yatasawwaru bisuratin amalid dunya, yatasawwaru bisuratin amalil akhirah. Bi husni niyah, dengan niat yang ikhlas. Nih, ikhlas itu maknanya seperti ini nih, air. Ikhlas itu tanpa campuran. Bekerja karena Allah. Tapi kalau ada campuran air bening, ini air bening apa air putih nyebutnya? Bening. Kalau air putih namanya susu. Ya. Ini air bening kalau dicampur dengan teh menjadi air teh. Air kopi. Nah, makanya Bang Ruby ini sukanya, Komandan Yubi sukanya kopi. Tapi saya pesan nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka penggemar kopi, jangan sering minum kopi. Kopi kan hitam, nanti kalau udah tuanya jelek. Nah juga tua jelek. Ada yang cerita, Pak Zen, di rumah saya banyak tikus nih. Resepnya bagaimana? Ada yang bilang pakai lem tikus. Ada yang pakai buah bintaro, ada yang pakai pakis, ada yang pakai jebakan. Tapi ada lagi, kalau pengen di rumah bapak-bapak, ibu-ibu hilang dari tikus, cari tuh lubangnya dulu, lubangnya cari, kasih kopi, kasih air panas, pasti keluar tikusnya. Dia bilang apa? Gulanya mana? Jadi gulanya. Oke, kembali. Wasatiyatul Islam itu tadi ada 4 lah. Sebetulnya gampangnya bicara tentang wasatiyatul Islam atau moderasi beragama bukan bicara orang lain tapi diri kita. Minimal kita menghargai
orang lain, tetangga kita udah wasatiyatul Islam. Kita menghormati pendapat istri juga sama. Tapi kadang-kadang istri luar biasa. Kalau bapak-bapak punya uang, kata istrinya, duitmu adalah duitku. Tapi duitku bukan duitmu. Itulah makanya kalau orang yang belum nikah, di sini ada yang belum nikah? Mana dia orangnya? Kalau yang belum nikah, oh ini bapak belum nikah. Ini resepnya Pak. Mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang terbaik ya. Nah, saya cuma pesen aja yang belum nikah nanti cari istri jangan yang pinter cari duit ya. Sehebat apapun komandan Yubi nyaro duit ketemu aja itu. Ditaruh di garasi ketemu. Ditaruh di dompet ketemu. Sampai ditaruh di kitab kendus. Karena pintar cari. Nah, yang kedua tuh Pak, kalau pengen cari bini, cari istri yang dia sayang sama kita, jangan yang istrinya itu berkacamata. Waduh. Mana marah, maaf nih ya. Karena kenapa? Yang berkacamata katanya cenderung nggak setia sama pasangan nih Pak. Pak Biro, saya copot dulu deh. Sekarang Pak Halim, saya mau tanya Pak Halim. Pak Halim subuh-subuh bangun. Pas bangun saya tanya, kira-kira pas bangun tidur yang dicari kacamatanya apa bininya? Berarti sayangnya sama kacamata. Bukan sama bininya. Oke, wasatiyatul Islam tadi, kalau kita sudah menghormati istri kita, maka istri kita sayang kita. First to understand then to be understood. Ini kata Stephen Covey dalam bukunya The 8 Habit, 8 kebiasaan. Orang kalau udah biasa, apalagi kita sebagai ayah, berkata-kata yang baik kepada anak kita akan berkata-kata baik kepada kita semuanya. Kita doain mudah-mudahan remunnya naik semuanya ya. Mudah-mudahan kabiro kita, mudah-mudahan jabatannya semakin naik semuanya. Yang hadir mudah-mudahan rezekinya banyak, berkah. Yang sangat penting utangnya lunas. Jangan lupa bayar. Jangan sampai gapatar, ngutang doang. Akhirnya penyakit gapatar. Apa tuh gapatar? Gerakan apa-apa entar. Bayar utang entar. Apalagi gapatar sok. Gerakan apa-apa entar besok. Pertanyaan kemudian, dalam Islam boleh nggak orang utang? Boleh, asal dibayar. Maka dalam Islam itu ada 3 model dalam transaksi. Ini mau muamalah nih. Yang pertama, kalau kita punya duit cash, boleh tuh secara cash. Kalau nggak punya cash, ngutang boleh nggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Maka boleh ngutang, syaratnya orang yang ngasih utang itu percaya sama kita. Tapi kata Nabi, jangan sampai lupa bayar utang, karena Nabi nggak mau nyolatin orang yang masih ada utang ketika dia meninggal dunia dan tidak ada yang bertanggung jawab. Kata Nabi SAW, fasallu alaih fa inni lam usalli man lahu alaihi dainun. Saya nggak mau nyolatin orang yang masih ada utang. Yang ketiga, dalam Islam, dalam muamalah itu tidak hanya tadi kepada muslim saja, non muslim, maka boleh konsepnya kita cash nggak punya, ngutang nggak bisa, maka konsep yang ketiga adalah gadai. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in kuntum ala safarin alam tajidu katiban farihan maqbudoh. Maka konsep rihan, gadai. Maka kalau kita dalam perjalanan jauh, kayak saya waktu ke Kendari nggak dikenal, ya kan, udah begitu dompet hilang, umpamanya ya. Tapi alhamdulillah semua sehat semuanya ya. Nah, itu kita nyari nggak ada tuh. Mau gadai nggak ada. Nah, tapi ada gadai ini, jam tangan digadaikan, handphone itu bisa farihanum maqbudoh. Maka pakai model gadai itu bisa modelnya. Seperti halnya Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Bahkan model moderasi agama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Suatu ketika Nabi bersama dengan Umar bin Khattab. Tiba-tiba ada orang jenazah Nasrani, ada yang riwayat katakan Yahudi lewat. Nabi berdiri, sahabat Nabi nanya, kenapa sampai engkau berdiri ya Rasul? Disebutkan lil basariyah, karena menghormati sebagai kemanusiaan. Maka moderasi beragama bukan bicara orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka moderasi beragama bisa kita terapkan, minimal kita menghormati diri sendiri. Pada dasarnya ketika menghormati orang lain, bukan menghormati orang lain, tapi menghormati diri kita sendiri. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, kamu berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat diri kita sendiri. Bapak tadi karirnya baik, ternyata pimpinan kita kabiro, rektor tahu
Bapak kerjanya bagus, kerja ikhlas, maka dengan sendirinya dengan rezekinya akan naik, dia angkat derajatnya. Begitu kira-kira kan? Tapi kerjanya jadi ikhlas. Hanya ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf nih, jadi ceramahnya kemana-mana ini, ya kan? Maka ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu nama ikan-ikan ya. Ikan gabus, ikan lele apa? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Kajiannya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena saya lihat udah pada lapar dan ngantuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dr. Muhammad. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan tausiahnya, semoga sedikit bermanfaat bagi kita. Ya, selanjutnya penyampaian kenang-kenangan. Mohon izin Pak Kepala Biro dan Pak Dr. Muhammad Zain bisa bergabung di sini Pak. Pada panitia mohon izin. Dan para pimpinan. Oh iya, senyum dah. Satu, dua, buka Pak. Ya, balik. Buka Pak. Cerita. Silakan Ibu Anjunya. Pak Ali, Pak Soleh, panitia mohon izin bisa mengambil gambar. Setelah ini foto sama teman-teman ya. Yuk, satu, dua, lagi, komandan. Ke baju sedikit. Bang Wibi. Nah, ini yuk, satu, dua, tangannya. Oke. Bapak Ibu peserta sekalian foto bersama. Ayo maju ke depan. Gak dapet Mas. Mau ngelawan aja ya Pak ya? Gak bisa. Udah gede aja. Kamu udah ngelawan aja dong. Ini stop aja. Ayo, ada berapa? Lagi berapa? Biar ramai. Akhirnya. Biar ramai Bapak Ibu. Jangan kita bisa.